Sahabat Ruang Diri, apakah pelajaran agama harus ada di sekolah? Tentu saja ini menjawabnya tidak sesimpel itu, bukan tentang ada atau tidak, karena menyangkut berbagai macam kepentingan. Kepentingan birokrasi, kepentingan kelompok, dan kepentingan agama itu sendiri. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kepada sahabat-sahabat memahami beberapa macam aspek dari pelajaran agama. Apa yang dikatakan sebagai pelajaran agama di sekolah. Apa sih yang kita pahami tentang agama? Sekarang kita mulai dari apa yang kita pahami tentang agama. Sekarang ini, agama hanya diartikan sebagai sistem keyakinan yang diyakini oleh seseorang, kemudian diorganisasi, dilembagakan untuk mengokohkan sistem keyakinan tersebut. Mungkin beberapa kelompok akan takut apabila sistem keyakinan ini tidak diorganisasi dengan baik, mereka akan banyak keluar dari agamanya, kemudian masuk kepada agama lain yang lebih menarik. Agama sebagai keyakinan, bukan sistem keyakinan ya, sebagai keyakinan, merupakan jalan individu. Sekali lagi, agama merupakan keyakinan, itu adalah jalan individu. Karena saya yakin pada awalnya setiap utusan datang ke dunia untuk membawa agama, mereka tidak mengorganisasi agama tersebut. Mereka tidak melembagakan agama tersebut. Mereka menjadi contoh-contoh yang baik di dalam kehidupan. Mereka mengajarkan kebaikan-kebaikan. Mereka mewartakan hal-hal yang mulia tentang hidup di dunia. Kemudian beberapa orang mengikuti mereka dan tidak diorganisasi atau tidak dilembagakan. Kalau keyakinan tidak diorganisasi dan tidak dilembagakan, dia menjadi jalan individu. Menjadi jalan yang tidak dipertontonkan ke publik. Karena dia tidak dipertontonkan ke publik, dia tidak akan berekspansi. Yang saya maksud berekspansi, seseorang meyakinkan orang lain bahwa jalan agamanya yang benar. Kemudian ada orang yang ingin menyadarkan orang lain, ingin mengajak kembali kepada jalan kebenaran. Dan itu hanya argumen saja, yang terjadi adalah pemaksaan kehendak tentang keyakinan. Nah, sekarang ironisnya, agama itu diorganisasi, agama itu dilembagakan. Supaya apa? Supaya orang yang sudah berada di dalam sistem keyakinan, kalau tadi saya bicara agama sebagai keyakinan, ini adalah sistem keyakinan karena dia terorganisasi, dia terlembaga. Orang yang berada di dalam sistem keyakinan itu, semakin hari dipupuk, semakin hari semakin kuat agar tidak keluar dari sistem keyakinan lembaga tersebut. Bahkan kalau bisa kemudian lahir misionaris-misionaris dari agama apapun juga, untuk mengekspansi agama itu, agar penganutnya makin banyak, penganutnya makin besar, dan dia menjadi agama yang terbesar. Nah, ketika agama diorganisasi, dilembagakan, maka kemudian agama dipertontonkan ke ruang publik. Apa yang dipertontonkan? Identitas. Dari pakaiannya, dari cara ibadahnya, dari berkumpulnya, dan dari tata cara yang ada di agama tersebut. Ketika agama diorganisasi, dilembagakan, dan dia berekspansi, ini kemudian yang sangat rentan akan disulut menjadi perpecahan karena masing-masing agama yang berekspansi, masing-masing agama yang meluaskan pengaruh, akan saling berebut pengaruh, dan mengaku bahwa agamanya yang paling benar. Lalu sekolah. Untuk apa sekolah ada pelajaran agama? Mari kita berpikir terbuka. Dan jangan marah dulu kalau saya bertanya, untuk apa sekolah ada pelajaran agama? Ada yang menjawab, untuk mengajarkan budi pekerti. Oke. Kalau untuk mengajarkan budi pekerti, kita bahas tentang budi pekerti dulu. Budi pekerti. Budi adalah kesadaran, pekerti adalah tindakan.
Oke, jadi budi pekerti adalah tindakan yang berkesadaran. Kalau kita bicara budi pekerti, tindakan yang berkesadaran, dia tidak hanya ada di satu agama. Kalau dia tidak hanya ada di satu agama, mengapa mata pelajarannya bukan mata pelajaran budi pekerti yang bisa diikuti oleh semua umat beragama di sekolah tersebut? Oh, untuk mengajarkan moral, Pak Agung. Apakah setiap agama tidak mengajarkan moral yang baik? Kalau setiap agama mengajarkan moral yang baik, tentu saja pelajarannya bukan pelajaran agama. Pelajaran tentang moral yang bisa diikuti oleh semua siswa dari agama apapun juga. Oh, supaya mereka tahu tentang sejarah agama. Sejarah agama yang mana? Kalau itu adalah biografi dari para utusan, harusnya dia masuk ke pelajaran sejarah. Dari pelajaran apa di agama itu? Pelajaran agama bagi saya tidak cocok untuk berada di sekolah. Untuk menjadi pekerti yang baik, untuk menjadi tindakan yang berkesadaran atau budi pekerti, kita bisa mengajarkan para anak-anak sekolahan tentang budi pekerti itu sendiri, tentang moral itu sendiri, tentang etika itu sendiri, sehingga pelajaran ini menjadi pelajaran universal yang bisa diikuti oleh siswa semua agama, tidak membeda-bedakan. Lalu kemudian kalau kita mengajarkan tentang budi pekerti, tentang moral, tentang etika, kita harus sadar diri. Para pengajar harus mulai berefleksi sehingga kembali mengikuti dan menggaungkan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa itu kata Ki Hajar? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Sekali lagi. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Bagi sahabat ruang diri yang tidak tahu bahasa Jawa, saya translate dalam bahasa Inggris sekalian. Ing ngarsa sung tulodo, to be a model. Ing madya mangun karsa, to inspire. Tutwuri handayani, to motivate. Jadi sejak awal Ki Hajar Dewantara sudah mewanti-wanti kepada seluruh pengajar dan penggiat pendidikan untuk bisa ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Dia bisa menjadi model, dia bisa menginspirasi, dan dia bisa memotivasi. To be a model, to inspire, dan to motivate. Nah, sekarang, apa yang akan kita ajarkan tentang budi pekerti, tentang moral dan etika, apabila kita sendiri tidak bisa menjadi model tentang budi pekerti itu? Harapannya, para pengajar menjadi model dari apa yang diajarkan tersebut. Para pengajar menjadi model budi pekerti, menjadi model pengajaran tentang kebaikan-kebaikan, model dari etika itu sendiri. Sahabat ruang diri. Jadi apa isi pelajaran agama? Sekali lagi, kalau itu adalah kebaikan, kebaikan itu universal. Kalau itu adalah budi pekerti adalah universal. Jadi kita tidak dikotak-kotakkan sesuai dengan keyakinan yang kemudian menjadi eksklusif, yang sekali lagi hanya akan menghasilkan orang-orang yang nantinya tidak berpikiran terbuka karena tujuannya adalah ekspansi dari keyakinan tersebut. Jadi bagi saya, kita lebih akan efektif apabila sekolah itu pelajaran yang ada adalah budi pekerti, moral, dan etika. Jadi agama sendiri menjadi ruang privat bagi pemeluknya untuk dilaksanakan, untuk diselami, untuk dihayati, dan untuk dialami di dalam ruang-ruang pribadinya sendiri-sendiri. Mereka tidak menunjukkan
agama di depan orang banyak, karena itu adalah jalan individu untuk berhubungan dengan Tuhannya masing-masing. Kita mempunyai pilihan. Pilihan kita adalah kita terjebak dengan organisasi dan kelembagaan yang malah kemudian menyebabkan sekat-sekat yang akan menyebabkan agama saling berekspansi, saling mencari pengaruh, dan saling mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Atau kemudian kita sadar bahwa pelajaran-pelajaran universal di dalam agama yang disebut di awal tadi, bahwa ada budi pekerti, ada moral, ada etika, bisa diajarkan bukan dalam kerangka pelajaran agama, tetapi dalam kerangka pelajaran yang bisa diikuti oleh siswa siapa saja, apapun agamanya. Jadi ketika kita bicara tentang budi pekerti, bukan budi pekerti agama A, agama B, agama C, agama D, tetapi budi pekerti yang memang menjadi esensi dari kehidupan itu sendiri. Ketika kita bicara tentang moral, bukan moral agama A, agama B, agama C, tetapi moral esensi kehidupan itu sendiri. Karena ketika kita bicara tentang budi pekerti dan moral, tentu saja tidak ada budi pekerti agama A, tidak ada moral agama B, tidak ada budi pekerti agama C dan moral agama D. Semuanya sama karena itu merupakan nilai universal di dalam kehidupan. Sahabat Ruang Diri, beranikah kita untuk menempatkan agama sebagai ruang privat, sebagai ruang individu? Agama tidak dibawa ke ranah pendidikan, atau bahkan agama juga tidak dibawa ke ranah politik. Agama sebagai ruang individu untuk berjalan ke dalam, untuk menyelami diri sendiri, untuk mengalami diri sendiri, dan untuk berjalan di dalam jalan yang dinamakan spiritualitas. Jadi, kalau kita bicara sekolah, kita bicara pendidikan, mari kita bicara tentang apa yang akan kita teruskan untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Budi pekerti, moral, etika, mari kita ajarkan itu dengan semangat Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Semua dari kita, mari kita menjadi model tentang budi pekerti, moral, dan etika. Kemudian, kalau kita menjadi model, artinya seluruh tindakan kita dilihat oleh siswa-siswa, oleh para anak didik kita, di mana mereka akan melihat, oh ini loh model budi pekerti yang mulia, oh ini loh model moral yang mulia, oh ini loh model dari etika yang tepat. Kalau kita tidak membawa itu, bahkan di dalam kehidupan bernegara, kemudian para pemimpin-pemimpin negara tidak menunjukkan model, tidak menginspirasi, dan tidak memotivasi, apa yang akan kita tinggalkan untuk generasi kita selanjutnya? Tentu saja, mereka akan melihat bahwa model budi pekerti, model moral, dan model etika yang mereka contoh bukan merupakan model yang bisa membawa kesejahteraan di dalam kehidupan ini. Kita memang harus memperbaiki dari diri kita sendiri, masing-masing dari kita. Ketika kita berbicara kepada orang lain di dalam dunia pendidikan, kepada siswa-siswa dan anak didik, mari sekali lagi kita mengingat 3 hal yang disebutkan Ki Hajar Dewantara. Kita menjadi model, kita menginspirasi, dan kita memotivasi mereka. Sahabat Ruang Diri, jadi apakah pelajaran agama harus ada di sekolah? Tentu jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Apabila kita menempatkan agama, sekali lagi, sebagai sesuatu yang akan berekspansi dan akan mempunyai pengaruh yang sebanyak-banyaknya, akan mencari pengikut yang paling banyak, dan mempunyai target menjadi agama yang paling besar, paling kuat, dan paling diikuti oleh sebagian besar umat yang ada, kita akan berbenturan dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Dan apabila
pelajaran-pelajaran yang dikatakan tadi bahwa kita bisa belajar budi pekerti, bisa belajar moral, bisa belajar etika. Tentu saja, pelajaran itu tidak harus ada di agama. Karena budi pekerti, moral, dan etika merupakan nilai universal yang bisa dipelajari oleh siapapun juga, tanpa harus ada embel-embel agama. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri, salam bahagia dan cinta.